Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? NTMC Redaksi kembali hadir bersama saya Bribtu Cici. Mengawali jumpa kita kali ini, tim redaksi sudah menyiapkan 5 berita utama dengan sejumlah informasi yang aktual dan terpercaya yang akan kami sajikan untuk Anda. Korlantas Polri telah melakukan kesiapan akhir dalam pengamanan dan pengawalan lalu lintas menjelang puncak kegiatan KTT G20 yang akan digelar di Nusa Dua, Bali. Kakor Polri Irjen Pol Firman Santiabudi telah berkoordinasi dengan menerapkan rekayasa lalu lintas sistem ganjil genap di 10 lokasi. Menjelang puncak perhelatan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 yang digelar pada 15-16 November 2022 mendatang, pemerintah memutuskan menerapkan skema rekayasa lalu lintas ganjil genap dan pembatasan operasional angkutan barang. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi mengatakan pihaknya telah melakukan kesiapan akhir dengan berkoordinasi merancang manajemen trafik atau rekayasa lalu lintas. Pihaknya akan memberlakukan sistem ganjil genap selama acara KTT G20 Bali. Sistem plat nomor mobil ganjil genap juga akan diberlakukan selama sepekan di 10 titik lokasi selama 11-17 November 2022. Berikut 10 lokasi ganjil genap selama KTT G20 Bali. Jalan Simpang Pesanggaran sampai Simpang Sanur, Simpang Kuta sampai Simpang Pesanggaran, Simpang Kuta sampai Tugu Ngurah Rai, Tugu Ngurah Rai sampai Nusa Dua, Simpang Pesanggaran sampai Gerbang Benoa, Simpang Lapangan Terbang sampai Tugu Ngurah Rai, Jimbaran sampai Uluwatu, Jalan Tol Bali Mandara, Jalan Uluwatu 2, dan Jalan Raya Kampus Universitas Udayana. Sesuai dengan Surat Edaran Ditjen Perhubdar Darat Nomor 3 Tahun 2022 tentang pengaturan lalu lintas, pemberlakuan aturan tersebut dilakukan mulai pukul 6.00 waktu Indonesia bagian tengah sampai dengan pukul 22.00 waktu Indonesia bagian tengah. Yang pertama dari sisi personel, sejak digelar tanggal 7 yang lalu, prinsipnya kita sudah insert semua personel di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan sesuai dengan pembagian tugasnya. Yang kedua, dukungan alat juga sudah kita distribusikan sedemikian rupa untuk suatu waktu apabila dibutuhkan bisa kita gerakkan dengan cepat menuju lokasi yang dibutuhkan sesuai dengan tingkat atau jenis ancaman yang kita petakan. Kemudian yang ketiga, tentang manajemen traffic juga kita laksanakan. Direncanakan memang sudah dari beberapa rapat koordinasi tingkat kementerian. Diperkirakan nanti tanggal 11 sampai tanggal 17 itu ada manajemen traffic untuk waktu dan rute ruas jalan tertentu di Bali. Yang pertama, kalau boleh saya sebutkan adalah meminimalisasi pergerakan kendaraan angkutan berat. Ya, dari jamnya ditentukan, itu sudah ada dari Kementerian Perhubungan menyebutkan itu. Nah, kemudian yang juga menjadi tugas kita melakukan rekayasa jalan ini apabila kalau suatu waktu nanti terjadi gangguan. Yang paling sering terjadi adalah salah satunya akibat cuaca di sini. Ya, rute jalan tol bahkan sekalipun di atas 50 knot anginnya itu tidak boleh digunakan untuk kendaraan. Nah, berarti kita harus menyiapkan rute alternatif menuju dan dari Nusa Dua ke katakanlah ke Denpasar seperti itu. Hal tersebut dilakukan guna mengurangi kepadatan arus lalu lintas, sekaligus memudahkan mobilitas para delegasi dan kepala negara anggota G20. Rekayasa juga dilakukan guna antisipasi gangguan. Rekayasa lalu lintas juga dilakukan agar tidak mengganggu kegiatan dan aktivitas masyarakat, sehingga tercipta situasi nyaman, aman, dan lancar. Dari Bali, Tim Liputan NTMC Polri. Menjelang perhelatan puncak acara presidensi KTT G20 di Bali, Korlantas Polri memastikan personil serta kendaraan listrik siap dioperasikan. Hal ini disampaikan Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan di Posko Tragia, Nusa Dua, Bali. Korlantas Polri pastikan personel serta kendaraan listrik siap dioperasikan menjelang perhelatan puncak acara presidensi KTT G20. Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan mengatakan, seluruh kendaraan yang akan digunakan saat pengamanan perhelatan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali sudah siap dioperasikan. Hal ini disampaikan Brigjen Pol Aan Suhanan di Posko Tragia, Nusa Dua, Bali.
Selain itu, Brigjen Pol Aan Suhanan juga memastikan seluruh personel yang ditugaskan dalam pengamanan KTT G20 sudah siap dalam menjalankan tugas. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah pelatihan yang telah diikuti para personel. Meski demikian, Brigjen Pol Aan Suhanan telah mengantisipasi jika terjadi kendala pada kendaraan yang digunakan saat pengawalan kepala negara dan delegasi KTT G20, termasuk menyiapkan kendaraan cadangan yang sudah disiapkan di sejumlah tempat. KTT G20 di Bali ini sudah secara keseluruhan sudah siap ya, personil juga sudah siap, sudah dilatihkan, bahkan sejak kemarin 2 hari yang lalu kita terus melakukan pelatihan, baik itu rangkaian maupun pengamanan di titik-titik tertentu. Semuanya untuk anggota yang patroli maupun yang penjagaan dan pengaturan itu sudah menggunakan kendaraan berbasis listrik semua. Kemudian untuk pengawalan juga demikian ya, kita sudah didukung oleh kendaraan roda 4 yang berbasis listrik. Kita kan sudah ada jarak tempuhnya ya, sekian 100 km seperti ini kendaraan yang ini. Untuk mendukung kelancaran kendaraan listrik yang digunakan saat KTT G20, saat ini sudah terdapat 10 fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang tersebar di Bali, termasuk 1 SPKLU untuk kendaraan roda 2, sehingga untuk asupan listrik untuk baterai tidak ada masalah. Dari Bali, Tim Liputan NTMC Polri. Menjelang pelaksanaan Operasi Puri Agung 2022, Korlantas Polri telah melakukan sejumlah persiapan, mulai dari latihan hingga koordinasi dengan stakeholder terkait. Hal ini dilakukan untuk memastikan kegiatan KTT G20 berlangsung dengan baik. Sejumlah persiapan terus dilakukan oleh Korlantas Polri dalam rangka pengamanan pelaksanaan KTT G20 di Bali. Kakor Polri Irjen Pol Firman Santiabudi mengatakan, berdasarkan surat perintah Kapolri, Operasi Puri Agung akan dilaksanakan pada tanggal 8 November 2022. Menurutnya, semua persiapan mulai dari gelar pasukan hingga koordinasi dengan stakeholder terkait sudah dilakukan oleh Korlantas Polri. Saat Operasi Puri Agung dilaksanakan, Kementerian Perhubungan juga telah membuat surat edaran terkait pembatasan aktivitas kendaraan pada ruas jalan dan jam-jam tertentu. Kita sudah melaksanakan langkah-langkah koordinasi. Kementerian Perhubungan juga sudah mengambil langkah untuk rekayasa tentang penggunaan kendaraan angkut berat selama penyelenggaraan G20. Ada jalan-jalan yang jam-jam tertentu nanti kita perlakukan rekayasa satu arah. Itu untuk memastikan sekali lagi peserta bisa sampai dari dan ke tujuannya dengan lancar, dengan pengurangan jumlah volume kendaraan yang ada di jalan. Bapak Gubernur juga sudah mendukung dengan memberikan kesempatan belajar lewat online, lewat daring, mengurangi juga volume kendaraan yang ada di jalan. Ini artinya petugas kita, masyarakat, pemerintah semuanya bersinergi bersama untuk mensukseskan acara G20 ini ke depan. Dukungan yang sama juga dilakukan oleh Gubernur Bali yang memberlakukan sistem pembelajaran secara daring dan WFH bagi para pekerja kantoran. Dari Bali, Tim Liputan NTMC Polri. Kakor Polri Irjen Pol Firman Santiabudi bersama dengan pejabat utama Mabes Polri melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Puri Agung 2022 di lapangan Niti Mandala Renon, Kota Denpasar, Bali. Apel gelar pasukan ini merupakan bentuk kesiapan Polri dalam mendukung pengamanan KTT G20. Menjelang acara puncak konferensi tingkat tinggi G20, Kakor Polri Irjen Pol Firman Santiabudi bersama dengan pejabat utama Mabes Polri melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Puri Agung 2022 di lapangan Niti Mandala Renon, Kota Denpasar, Bali. Apel tersebut dipimpin Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Prakasa. Usai melakukan pengecekan pasukan dan sarana prasarana, Kapolri Jenderal Listio Sigit menyampaikan apel gelar pasukan tersebut merupakan bentuk kesiapan Polri dalam mendukung pengamanan KTT G20. Menurut Kapolri, TNI Polri memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengamanan jalannya kegiatan KTT G20 di Bali. Menurutnya, pengamanan dilakukan dalam keadaan kondisi normal hingga antisipasi ancaman bom telah dilakukan dengan matang.
sehingga pengecekan baik kesiapan personel dan sarana prasarana menjadi bagian proses pengamanan yang dilaksanakan TNI Polri demi menjaga nama baik bangsa. Pada saat memimpin apel, Kapolri dalam amanatnya menyampaikan gelar pasukan serentak dilakukan Polda Bali, Polda Jawa Timur, dan Polda NTB. Sebagai bentuk persiapan pengamanan akhir, baik dari aspek personel maupun sarana dan prasarana serta keterlibatan unsur terkait seperti TNI, Pemda, BPBD, dan mitra Kamtipmas lainnya. Menurut Kapolri, tentunya situasi ini harus terus dipertahankan karena pada puncak acara yang jatuh pada 15 dan 16 November 2022 akan diselenggarakan pertemuan G20. Pelaksanaan tugasnya mulai dari kondisi normal sampai dengan kondisi kontingensi, bagaimana mulai dari pengamanan tol lahir sampai dengan apabila ada permasalahan, baik itu masalah unjuk rasa, kemudian apabila ada ancaman bom, dan juga bagaimana kita melakukan evakuasi dan kesiapan sarana prasarana yang kita miliki apabila diperlukan. Dan ini menjadi bagian dari kesiapan kami, dan tentunya tadi kita bersama-sama dengan Bapak Panglima melakukan pengecekan semuanya, sehingga tentunya ini menjadi bagian dari proses pengamanan yang kita laksanakan bersama-sama. Operasi pengamanan ini melibatkan 9.700 personel gabungan dari Polda Bali, Polda Nusa Tenggara Barat, Polda Jawa Timur, dan bawah kendali operasi atau BKO Mabes Polri, dan 3.669 pasukan cadangan di Makobrimob. Polri diketahui bertanggung jawab pada Ring 3, yaitu pengamanan terluar yang berinteraksi langsung dengan masyarakat umum. Pada kesempatan tersebut, Polri mengerahkan kekuatan penuh diantaranya pasukan elit kendaraan lapis baja, penjinak bom, hingga anjing pelacak serta peralatan canggih lainnya. Termasuk kendaraan listrik mengamankan tamu delegasi VVIP KTT G20. Korlantas Polri telah menyiapkan total 174 kendaraan listrik, 240 kendaraan fosil, serta 1 unit komunikasi mobil atau Komob energi fosil untuk mendukung pengamanan event G20. Dari Bali, Tim Liputan NTMC Polri. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi meninjau langsung posko BKO Korlantas yang nantinya akan digunakan dalam memantau pengamanan lalu lintas menjelang konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi meninjau posko BKO Korlantas guna memantau pengamanan lalu lintas menjelang KTT G20 di Tragian Nusa Dua, Bali. Diketahui, Command Center telah terintegrasi ribuan kamera CCTV yang dilengkapi dengan pemindai wajah atau face recognition. Teknologi mendeteksi wajah jika nantinya ada daftar pencarian orang atau DPO kepolisian dan orang yang dicurigai melakukan tindak kejahatan sehingga dapat langsung dilakukan tindakan pengamanan. Di posko BKO Korlantas Tragian Nusa Dua ini juga terkoneksi dengan CCTV yang tersebar di wilayah Bali dan terfokuskan pada rute maupun lokasi yang akan dilalui para delegasi KTT G20. Secara khusus, Pos Tragia ini kita dirikan untuk mendukung kegiatan posko operasi yang ada di ITDC. Ya, sementara untuk pusat back office kita ada di Polda Bali. Nah, ini memudahkan, kita sering menyebutnya dengan pos AJU. Nah, tapi di Tragia ini heavy-nya adalah kepada monitoring pergerakan kendaraan yang ada di jalan, termasuk kegiatan-kegiatan yang bergerak pada saat pengawalan menuju dan ke objek titik berhenti kepada lalu lintas. Posko Tragia tersebut terintegrasi dengan aplikasi K3I yang digunakan sebagai sarana pengendalian koordinasi maupun informasi, baik itu yang diberikan pimpinan maupun personel di lapangan. Sehingga di posko tersebut juga dapat mengetahui di mana penempatan posisi anggota serta sarana dan prasarana yang sudah ditempatkan. Dalam kesempatan ini, Kakor Lantas Polri juga memastikan personel yang bertugas sebagai operator telah siap untuk menjalankan tugas dalam rangka pengamanan KTT G20 di Nusa Dua, Bali. Dari Bali, Tim Liputan NTMC Polri. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Dan pemirsa segera laporkan kejadian lalu lintas yang terjadi dalam bentuk video dan foto. Mention Instagram @NTMC Polri disertai dengan hashtag lapor NTMC.
Untuk seputaran informasi lalu lintas, kami siap melayani Anda melalui call center kami di 15669 atau melalui SMS center di 9119. Saya Bribtu Cici, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi.